Assalamualaikum. Sahabat, jumpa lagi di acara Islam. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita tidak akan bisa mengetahui apa yang akan terjadi 5 menit ke depan dan kapan ajal menjemput kita. Kematian adalah tanda berakhirnya ujian dari Allah kepada kita dan habisnya rezeki yang Allah berikan untuk kita di dunia, dan juga dimulainya pertanggungjawaban kita kepada Allah. Allah berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami." Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 35. Al-Quran adalah ujian manusia. Di dalamnya ada perintah yang mudah dan sangat berat. Ada larangan yang mudah ataupun sulit dilakukan manusia. Sungguh, Al-Quran itu sangat bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Setelah mayat diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat." Ahmad nomor 25015, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi 2 malaikat hitam dan biru. Salah satunya malaikat munkar dan malaikat nakir. Kemudian keduanya mendatanginya dan mendudukannya. Orang yang bisa menjawab pertanyaan dari kedua malaikat tersebut akan diberikan kelapangan di alam kubur sampai nanti datangnya hari kiamat. Sedangkan orang yang tidak bisa menjawab, mereka akan mendapatkan siksaan di alam kubur." Kemudian malaikat bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Rabb dalam bahasa Arab berarti pencipta, pengatur, pemelihara, pendidik, pemberi nikmat, dan pemilik atau raja. Dan Allah berfirman, "Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?" Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 107. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bentuk dari kepengaturan Allah di langit dan bumi adalah kerajaan. Itulah mengapa Allah menetapkan hukum manusia di dunia dengan perantara Nabi dan Rasul. Pertanyaan malaikat adalah ketauhidan manusia. Tauhid terdiri dari 3 bagian. Mengingkari sebagian berarti mengingkari keseluruhannya. Rububiyah adalah hanya Allah sebagai pencipta, pemelihara, pendidik. Mulkiyah adalah hanya Allah yang berhak sebagai raja manusia yang mengatur dengan aturan Allah. Uluhiyah adalah hanya Allah yang berhak disembah, atau kecintaan tertinggi hanya kepada Allah. Siapakah nabimu? Nabi adalah wakil Allah di dunia yang membawa kitab Allah yang berisi perintah dan larangan, dan kabar gembira dan peringatan. Nabi juga sebagai pemutus perkara dan menjadi saksi perbuatan manusia. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Apakah kitabmu, Al-Quran? Apakah dinmu? Agama berasal dari bahasa Sanskerta, artinya A
tidak gama, kacau. Agama artinya tidak kacau, dan dalam Al-Quran memiliki arti pembalasan, ketaatan, aturan, undang-undang, hukum, tata cara. Apabila digabungkan, arti din Islam adalah sistem akidah dan tata kaidah untuk mendapatkan ridho Allah. Siapakah pemimpinmu? Dan Allah berfirman, dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Al-Quran, Ali Imran ayat 144. Maksud dari ayat tersebut adalah, apabila Rasul Muhammad wafat maka kerasulan atau kepemimpinan bubar atau selesai. Ketika Rasul wafat, kursi kepemimpinan tetap ada, digantikan oleh para sahabat, khilafah rasyidin, tabi'in dan pemimpin Islam hingga kini, sampai akhir zaman. Ada banyak orang yang ketika ditanya malaikat, siapa Rabbmu? Dia menjawab, uang, mobil, jabatan, dunia, hawa nafsunya. Dan Allah berfirman, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk, dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14. Dan Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.